Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karsa, Kansa Resensi Sastra. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karya sastra yang cukup provokatif dan mendalam, yaitu karya sastra yang bukan hanya diceritakan tetapi juga memotret realitas yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan sosial kita. Lantas, apa kisahnya? Sebelum itu, perkenalkan saya Kansa Indonesia Syafira dengan nomor pokok mahasiswa 2521211111008 dari kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Dalam video ini untuk melengkapi tugas UAS Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada pembahasannya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang identitas novel ini sendiri. Novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian, karya Bapak Boderi Suwandi, diterbitkan di Langgam Pustaka pada tahun 2024, berjumlah 174 halaman dan bertemakan prostitusi serta ketidakberdayaan perempuan dan bahkan ketidakadilan. Supaya lebih jelasnya, saya akan menceritakan sinopsis versi diri saya sendiri. Novel ini berpusat di rumah makan Adem Ayem yang ternyata hanya kedok belaka untuk sebuah bisnis prostitusi. Pemiliknya yang bernama Bang Gadela ini sangat licik yang selalu menyuap warganya untuk tetap bungkam. Nah, disinilah kita juga dapat melihat bahwa hancurnya hidup perempuan anak asuh dari Bang Gadela ini dimulai dari Yanti, korban Bang Gadela yang tewas sangat mengenaskan karena diterkam anjing buas peliharaan Bang Gadela, karena Yanti ini berusaha kabur untuk menemui keluarga dan pacarnya yang bernama Kang Firman. Lalu muncullah Dahlia, korban berikutnya yang terjebak ke dalam lubang hitam karena tipu daya Sukat, agen yang menjualnya kepada Bang Gadela. Dan ironisnya setelah berpuluh-puluh tahun, Dahlia bertemu kembali dengan Sukat dalam balutan rasa dendam dan sekaligus cinta yang sedikit rumit, hingga akhirnya kisah mereka berakhir dengan sangat dramatis. Dan kisah tragis ini, hubungan rumit antara Dahlia, Sukat, dan Bang Gadela menjadi sorotan para kritikus juga. Berdasarkan jurnal penelitian yang ada, bahwa novel ini dianggap berhasil membongkar kepura-puraan sosial. Nah, para pakar ini menilai bahwa Boderi Suwandi ingin menunjukkan bagaimana sistem yang rusak dan kekuasaan materi dengan mudah menghancurkan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan kita. Karya sastra pasti ada keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulan atau kelebihan ini dari novel ini sangat jujur, berani untuk membongkar sisi gelap kemanusiaan. Nah, bahasanya ini hidup sehingga para pembaca benar-benar terkuras emosinya. Termasuk saya sendiri ketika membacanya cukup emosional. Dan kelemahannya cukup vulgar ya, dan sedikit penuh kekerasan, jadi membutuhkan kebijaksanaan dalam membaca serta menyerap pesannya. Dan dikaitkan dengan karakteristik teori Beramanto ini, bahasanya komunikatif, tapi penuh dengan metafora juga, dan baik untuk memperkaya kosakata pada mahasiswa. Secara psikologi, menurut kedewasaan, karena membahas tentang konflik moral yang berat dan antara dendam dan kekuasaan, kemudian budaya ini berhasil memotret realitas sosial tentang perdagangan manusia dan kemunafikan yang ada di sekitar kita. Sehingga apabila dikatakan kelayakan, sangat layak untuk mahasiswa ataupun pembaca dewasa. Untuk siswa SMA itu perlu didampingi oleh guru, itu pun di kelas 12 ya. Dan kesimpulannya, lakon yang ditulis kemudian ini adalah cermin retak bagi masyarakat kita. Mengapa? Karena lewat lasib Yanti dan Dahlia, Pak Bode ini mengingatkan kekuasaan materi seringkali menghancurkan harga diri manusia. Saya Kansa Indonesia Syafira, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.